Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafari Wanasari dengan NIM 181011130 dari kelas Hukum Humaniter A, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai Operasi Papua Merdeka. Indonesia telah merdeka pada tahun 1945. Selama 75 tahun Indonesia menghadapi beberapa pemberontakan. Hingga saat ini, masih ada satu pemberontakan yang belum bisa terselesaikan, yaitu pemberontakan yang terjadi antara organisasi Papua Merdeka dengan Tentara Nasional Indonesia, yang berlangsung di Provinsi Papua. Organisasi Papua Merdeka didirikan pada tahun 1960-an, yang bertujuan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Papua serta mengakui bahwa Papua merupakan suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka. Namun, Papua sendiri bagian dari wilayah Indonesia, berdasarkan Perjanjian New York dan melalui penentuan pendapat rakyat atau PAPRA di tahun 1969 oleh sebagian masyarakat Papua Barat dan hasilnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 2504 pada tanggal 19 November tahun 1969. Namun pada kenyataannya hasil dari perjanjian dan PAPRA tetap menghadirkan konflik karena tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam Perjanjian New York. Kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim, dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata di tengah melimpahnya sumber daya alam merupakan kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintahan Indonesia. Kondisi inilah yang membuat OPM melakukan perlawanan. Melihat latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam presentasi kali ini, yaitu bagaimana perspektif hukum humaniter internasional terhadap organisasi Papua Merdeka. Pada dasarnya, Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan adanya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Pada pasal 27 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 menyatakan bahwa hukum Den Haag dan hukum Jenewa merupakan sumber pokok hukum humaniter internasional, sehingga Indonesia juga harus mematuhi dan menaati. Bila dilihat konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977, maka bentuk konflik bersenjata dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, konflik bersenjata yang bersifat internasional. Yang kedua, konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Pada protokol tambahan 2 1977 dijelaskan bahwa terjadinya konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan angkatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau antara kelompok bersenjata yang satu dengan kelompok bersenjata yang lainnya. Pemberontakan merupakan kelompok yang melakukan perlawanan tetapi dengan mudah dapat diatasi oleh aparat keamanan dari pemerintahan yang sah. Jika perlawanan dilakukan meluas secara intensif dan berkepanjangan, maka kelompok tersebut bisa dikategorikan sebagai belligerent. Jika dilihat dengan seksama, pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka dan upaya untuk merendam yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sesungguhnya telah merembet dan mengarah pada peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. Organisasi Papua Merdeka pada awalnya bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI dengan melakukan gerakan-gerakan terselubung dan melakukan penyusupan untuk melemahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perang yang terjadi antara organisasi Papua Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia ini sudah seyogyanya harus memperhatikan aturan-aturan hukum perang, karena kegiatan-kegiatan organisasi Papua Merdeka telah mencapai titik keberhasilan saat mereka dapat menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di wilayah Papua yang sebelumnya dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena dalam perspektif hukum internasional, OPM dapat diakui sebagai kaum belligerent atau pemberontak, sehingga mampu menjadi subjek hukum internasional dan telah memenuhi syarat sebagai belligerent. Seraya dengan itu, pemberlakuan HHI atau hukum humaniter internasional tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan organisasi Papua Merdeka dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata, untuk itu tindakan perang, hukum humaniter Indonesia perlu bahkan harus diberlakukan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 1 protokol tambahan Konvensi Jenewa
1949 dan berkaitan dengan pelindungan korban konflik bersenjata non-internasional 1977 yang menjelaskan bahwa protokol ini yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 umum pada Konvensi Jenewa 1949 tanpa mengubah kondisi penerapannya yang ada. Akan berlaku semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam pasal 1 protokol tambahan Konvensi Jenewa dan berkaitan dengan pelindungan korban konflik internasional. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 1 protokol tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan berkaitan dengan pelindungan korban konflik bersenjata non-internasional 1977 yang menjelaskan bahwa protokol ini yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 umum pada Konvensi Jenewa 1949 tanpa mengubah kondisi penerapannya yang ada. Akan berlaku untuk semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam pasal 1 protokol tambahan Konvensi Jenewa dan berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan yang terjadi di wilayah pihak peserta agung antara angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang di bawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan hal tersebut kontrol atas bagian dari wilayahnya untuk memungkinkan mereka melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk melaksanakan protokol ini. Maka dapat disimpulkan bahwa organisasi Papua Merdeka merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi yang dapat dikategorikan sebagai kelompok belligerent atau pemberontak karena hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Protokol Tambahan 1977. Maka dalam melakukan tindakan, negara melawan organisasi Papua Merdeka dengan mengerahkan angkatan bersenjata perlu diberlakukan hukum humaniter internasional. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 protokol tambahan, karena konflik ini termasuk ke dalam kategori konflik bersenjata non-internasional. Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah Indonesia dalam meredam kasus ini, pemerintah Indonesia dapat sekiranya untuk mengadakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan organisasi Papua Merdeka. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal ini juga dirasa cukup efektif karena belajar dari pengalaman yang dahulu terjadi antar pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.